Kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yahya Fuad selaku founder Trada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Pak Fauzi, ini beliau dulu Sekda Kebumen saat saya menjabat bupati. Jadi sahabat yang saya sayangi, anak-anak Dr. Reza yang sudah lebih mantap lagi untuk murtad jadi dokter ini. Yang saya hormati Mas Awam, Ketua Kadin. Kadin itu Kamar Dagang Industri Indonesia, Kamar Dagang dan Industri. Dulu pada saat Bapak saya almarhum itu punya sahabat dulu ketua Kadin, tapi setelah jadi pengusaha, mungkin bosan jadi pengusaha, kemudian jadi seorang profesional. Dia jadi manajer hotel Grafika. Jadi setelah kamar dagang jadi dagang kamar. Itu benar-benar terjadi. Ini Mas Awam ini banyak menginspirasi pengusaha-pengusaha baik yang pemula maupun manula seperti saya, karena begitu pesat ya usahanya. Berapa tahun usia? 30 berapa? 30 plus 10 min berapa? Usia belum 40 tahun tapi sudah begitu banyak usahanya. Beserta oh bukan Bu ya, kalau Bu Lia nanti tua temen ya. Mbak Lia ini yang kemana-mana setia menemani. Jadi saya pernah mengatakan bahwa dibalik seorang pengusaha yang sukses, sudah nanti untuk cadangan, dibalik seorang pengusaha yang sukses pasti ada seorang wanita yang hebat, dan pasti itu adalah istrinya. Tapi kalau di balik seorang pengusaha yang sukses kemudian nggak sukses, pasti di belakang juga ada wanita yang hebat, dan pasti itu bukan istrinya. Sahabat-sahabat UMKM yang saya banggakan, yang tergabung dalam rukun ya, Rumah UMKM Kebumen. Tadi sudah banyak materi yang disampaikan Mas Awam, Dr. Reja terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis sejak dini ya. Ini apa? Kajian bisnis Ramadan. Kalau disingkat Kabiro. Istrinya Kabiro Pak Allah mah bangit ini. Campur. Terkait dengan usaha ya, saya tahun 88 saya mendirikan PT Trada. Pada saat saya itu belum lulus kuliah, karena terlalu asik bisnis, akhirnya saya hampir saja DO. Jadi saya lulus 7 tahun, tapi IPK saya 3,96. belum selesai. Tapi di ITB itu satu-satunya perguruan tinggi A itu 5 bukan 4. Jadi tapi yang namanya IP itu tidak selalu selaras dengan kesuksesan bisnis. Ini saya cerita ya, saya punya kawan, dia biasa-biasa saja pada saat sekolah, pada saat kuliah biasa lah, mungkin malah lebih pintar saya sedikit lah. Tapi pada saat dia terjun di pengusaha itu sungguh luar biasa. Banyak teman-temannya yang bertanya, monggo Mas Adis, monggo.
Selamat datang Pak Anies, ini anggota DPRD, ketua fraksi dari Partai Nasdem. Tepuk tangan ini untuk beliau. Nah, banyak yang tanya sama teman saya itu, apa kunci dari suksesnya Anda kok berbisnis? Teman-teman kan tahu pada saat kuliah dia tuh biasa-biasa saja ya. Dia bilang begini, saya pegang 3 hal. Pertama, kalau mau sodakoh dengan cara yang baik. Yang kedua, hormatilah orang tua. Yang ketiga, yang jarang diperhatikan para suami, hargailah istri. Terus tanya, apa yang dimaksud sodakoh dengan cara yang baik? Dan contohkan gini, hal yang sederhana. Pada saat kita di perempatan ada seorang pengemis. Sering kita kalau naik mobil dibuka kacanya yang si TikTok, terus diontalkan uangnya receh lagi, uang logam. Dia bilang, meskipun katakan kita sama-sama mau ngasih uang 2000, mbok ya dibuka pintunya, carilah uang kertas yang mandan orang kumel lah begitu, diberikan dengan senyum sambil bertanyalah atau mendoakan, Bu atau Pak, semoga hari ini banyak rezekinya nggih, sambil senyum. Apa artinya? Sama-sama 2000, uang logam dengan uang kertas itu mungkin lebih sopan uang kertas. Kemudian jendela yang cuma sedikit tadi itu dibukalah semua dengan senyum. Itu berbeda maknanya terhadap orang yang diberi. Begitu betul nggak? Pada 2000 bok senyum gitu loh. Senyum juga kalau nggak terbiasa, itu kanan sama kiri nggak sama, itu namanya ngenyek, bukan senyum lagi gitu. Kemudian kita sering ya, apalagi pas Ramadan gini, ada orang datang pakai peci, terus pakai sarung, pecinya dan miring lusuh lah begitu, nggak mamak. Masih di pintu begitu, assalamualaikum, salam. Botannya sing gaden trio. Karena apa? Tahu kalau yang datang mau minta sumbangan. Meskipun itu ya sudah nggak memberi, padahal yang ngomong tuh yang punya. Wis orang naik bohong dosa gitu kan. Nah, kalau toh saat itu dia bilang gini, kalau toh saat itu tidak punya uang, mboknya sih disuruh masuk lah, disuruh duduk. Wonten nopo Pak? Kalau badhe ndamel masjid nek yang panitia saking dhuwuringin misalnya gitu kan. Nah, disuruh duduk, ditanya. Kalau toh nggak punya uang bilang, "Yon ngapunten niki tanggal tua apa tanggal 6 ya? Tanggal tua mboten duit. Monggo diujukin gawe wedang. Nek ora nate ya wedang putih lah gitu kan. Air putih itu bisa aqua, bisa air sumur juga nggak tahu tamunya kan. Orang nyarat. Artinya apa? Ngwongke orang yang meminta. Nah, kalau tak nggak punya, nyun ngapunten kula pas mboten gadah yatra niko sebelah kanan nggih, saking mriki 200 meter nggih Pak Awam. Misalnya gitu. Nah, begitu kita menunjukkan dia datang ke sana, dia senang meskipun nggak dikasih uang. Iya, cuma dikasih air putih. Begitu sampai ke Pak Awam, dikasihlah 500.000. Kita yang menunjukkan pahalanya sama dengan orang yang memberi. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya gini, barang siapa menunjukkan ke sebuah kebaikan, maka dia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan itu. Jadi meskipun uangnya Mas Awam 500.000, sini cuma modal pahalanya sama. Nah, ini tadi adalah kunci teman saya nih ya, cara itu. Satu, kalau toh sodako dengan cara yang lebih santun. Meskipun sama, tapi caranya
berbeda. Terus yang kedua, menghormati, dan umum lah ya, menghormati orang tua. Bukan hormat seperti upacara bendera. Artinya di sini bahwa harus sadar betul bahwa keberadaan anak, kesuksesan seorang anak nih Dr. Reja, kalau sampai katakanlah orang tua, mama kemudian menyengiti gitu, ya harus tetap senang, harus tetap hormat, tidak boleh ikut marah. Yang berhak marah itu hanya orang tua saja, anak nggak boleh. Ini salah satu bentuk hormatnya anak kepada orang tua. Ini betul-betul harus dicamkan betul. Seperti dulu ya, saya sudah yatim piatu. Pada saat saya masih punya orang tua, ibu saya sampai usia 80. Meskipun semakin tua, itu biasanya ucapan orang tua ini semakin ngelantur, semakin jelai lah begitu kan. Tapi kita tidak boleh namanya marah, apalagi marah. Di Quran itu ngomong kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi sampai marah. Ingat ya, Reja ya. Nah, disinilah, apalagi kepada seorang ibu ya, itu sampai lagunya Oma Irama itu, ini Mbak Lia yang hafal itu, lagu Keramas Keramas. Gimana? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, terus jiwa ragamu dari kasih dan sayangnya. Itu Oma Irama tuh lagunya terkenal sekali, untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh tidak menghormati kepada orang tua, karena darah dagingmu itu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih dan sayangnya. Ini kalau kita menyimak ya lagunya.